Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlul, dan di samping saya, Saya bernama Raja Maulana. pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Simulasi ATM Sederhana Menggunakan Bahasa C. Yang ini flowchart dari program kami. Pertama, pilih bahasa. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke input pin, yang dimana pengguna disuruh input pin. Setelah input pin, program akan melakukan pengecekan pada pin yang Anda input tadi. Jika pinnya benar, maka dia akan langsung ke menu. Jika tidak, program akan selesai. Nah, di sini ada beberapa menu. Antara lain ada setor tunai, tarik tunai, cek saldo, dan close, keluar. Di setor tunai di setor tunai ada input nominal yang akan disetor. Nah, di sini pengguna diminta untuk input berapa yang ingin disetor. Misal, setelah di-input maka akan ditampilkan setoran berhasil dan ditampilkan juga saldo pengguna sekarang. Nah, setelah semuanya ditampilkan dan dieksekusi, semuanya selesai, Anda akan disuruh memilih ingin lanjut transaksi atau tidak. Jika Anda ingin melanjutkan transaksi, maka Anda akan diarahkan ke menu. Jika tidak, maka akan program selesai. Begitu juga dengan menu-menu yang lain. Ya, langsung saja lanjut ke programnya. Di kodenya, ini kode kami, kode program ATM kami. Yang dimana di atas ada library stdio.h. Ini adalah library untuk menggunakan fungsi input output seperti printf dan scanf. Ada juga ada stdlib.h. Ini untuk sistem CLS. Ada juga windows.h. Ini untuk sleep, ya. Jadi nanti akan kami jelaskan juga fungsi sleep sistem CLS. Oke, kita bahas ini dulu. Lanjut aja ke sleep, ya. Di sleep, di sini ada sleep. Sleep itu fungsinya untuk jeda antara program sebelumnya dengan program yang akan selanjutnya, gitu kan. Jadi di sini ada kami membuat 2000 ini artinya 2 detik, ya. Maka setelah ditampilkan yang di dalam variabel dalam fungsi terima kasih ini, maka menunggu 2 detik langsung lanjut ke program selanjutnya. Nah, masuk ke sini ada variabel, ada 10 variabel, ya. Ada pilihan, setor, tarik, input pin, bahasa, nominal, keluar. Ada juga saldo nilainya langsung ditentukan. Nah, di sini kami saldo sama dengan 1 juta. Saldo sama dengan 1 juta dan pin sama dengan 12. Dan di percobaan, variabel percobaan berisi 3, sama dengan 3 lah, ya. Ada sistem CLS, yang dimana sistem CLS berfungsi untuk membersihkan program sebelumnya atau output sebelumnya akan dibersihkan dan lanjut ke output setelahnya, gitu, ya. Di sini ada tampilkan pilih bahasa, select bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya tampilkan bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Bisa, ini printf hanya untuk menampilkan. Nah, ada scanf, lanjut ke scanf. Scanf ini adalah input, yang dimana nanti pengguna akan menginput di keyboard, ketik apa aja di keyboard, nanti akan disimpan di variabel bahasa. Di sini, ya. Nah, lanjut ke kondisi. Masuk ke kondisi. Di kondisi, jika ini bacanya jika bahasa sama dengan 1, bahasa tadi adalah nilai inputan pengguna. Misal pengguna menginput 1, maka program akan mengeksekusi yang di dalam nih. Berarti bahasa Indonesia, selamat datang di ATM. Jika tidak, maka jika pengguna tidak menginput
menginput selain angka 1, ini masuk ke else. Dia akan menampilkan welcome to ATM. Mau pengguna input 2, 0, 3 selama bukan 1, maka dia akan memilih bahasa Inggris. Gitulah kira-kira. Di sini ada pin, ini adalah label di mana nanti di bawah akan saya jelaskan juga. Kita lanjut ke perulangan. Di dalam perulangan ada kondisi lagi, di mana kondisi bahasa sama dengan 1. Ini adalah yang di atasnya tadi. Ya, nggak usah kita bahas lagi, ini untuk menentukan bahasa. Kita lanjut ke scanf di bawah. Scanf di sini sama seperti tadi, pengguna bisa mengetik apapun di keyboardnya. Nanti hasil yang pengguna input nanti akan disimpan di variable input pin. Ya, ingat ya. Kita masuk lagi ke dalam kondisi if jika input pin ini adalah nilai inputan yang Anda input tadi, yang sudah disimpan input pin. Misal Anda menginput pin 2045, misal 45. Akan dicek di kondisi ini, akan dicek jika sama dengan pin, maka yang akan dieksekusi oleh program adalah yang ini, ya, yang di dalam kurung kerowal ini. Jika pin, misal tadi pin sudah ditentukan ya 12, 12, 12. Nah, akan dibandingkan dengan input dengan nilai yang kita input tadi. Yang kita input misal 2045. Nah, dibandingkan, salah. Maka program akan mengeksekusi yang else. Maka yang akan ditampilkan nanti, yang akan dieksekusi oleh program, maka yang ini. Nah, di dalam else ini ada percobaan, variabel percobaan. Tadi percobaan ada 3 ya. Percobaan sama dengan 3 ya. 3 kurang-kurang. Itu artinya nanti 3 kurang 1 nanti. Begitulah ya kira-kira. Masuk lagi ke dalam kondisi if ini menentukan bahasa ya. Ini nggak usah dibahas lagi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahasa sama dengan 1 maka bahasa Indonesia ya. Selain angka 1 maka akan bahasa Inggris. Di dalam kondisi ada kondisi lagi nih ya. Yang dimana kondisi ini dibacanya jika percobaan, variabel percobaan, maka percobaan tadi kan 3. Ini mati apa enggak coba? Aku ubah deh. Oke. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Jika percobaan 3 lebih besar daripada 0, maka print salah. Tampilkan salah. Sisa percobaan %D adalah untuk tipe data integer. Ya, %D untuk tipe data integer yang nantinya akan dipanggil dari variabel percobaan. Tadi kan 3. 3 lebih besar daripada 0 kan? Betul. Jadi secara mudah dipahami adalah percobaan lebih besar daripada 0 maka akan menampilkan pin salah dan akan menampilkan sisa percobaan. Else print. Jika kondisinya tidak terpenuhi maka akan lanjut ke else print akun Anda terblokir sementara. Oke, gitulah ya. Lanjut. Ini bahasa ya guys, ini bahasa Inggris. Kita lanjut ke kondisi kondisi selanjutnya, di mana jika percobaan ini tadi 3 ya. Kan tadi kan akan dikurang-kurang terus nih. 3 kurang 1 kalau kita input pinnya salah ya kan. Jadi dikurang. Mungkin jika dia sudah sampai 0 sama dengan 0, maka program selesai. Nah, jika percobaan masih lebih besar daripada 0, maka yang akan dibaca adalah go to pin. Jika masih ada jika masih ada kesempatan selama percobaannya masih 3, 2, 1, maka itu masih bisa menginput pin. Maka go to pin. Inilah dari fungsi dari pin yang di atas ini adalah labelnya. Ini bisa dibilang adalah contoh ya. Contoh ini di dalam game checkpoint.
misal kita sudah checkpoint di satu tempat, maka kita akan berjalan ke selanjutnya, seterusnya. Nah, ketika kita tewas di dalam game itu, di tempat itu, kita akan kembali ke checkpoint sebelumnya. Kira-kira fungsi goto pin ini adalah goto, kodenya goto. Begitu. Fungsi goto ini adalah cek, sama seperti checkpoint di game. Nah, lanjut, ini sama ya, ini label seperti yang di atas untuk fungsi goto ya. Sistem CLS ini membersihkan output sebelumnya. Nah, lanjut ke ini bahasa ya, nggak usah dibahas lagi, teman-teman sudah tahu. Lanjut ke scanf, ini kita akan menggunakan disuruh input ya, seperti input yang nilai inputan itu akan masuk ke dalam variabel pilihan. Nah, kita sekarang beralih ke switches. Switches ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, silakan. Baik. Ini pada saat kita memilih satu, bahwa itu akan kita memeriksa saldo, bahwa itu akan muncul sedang memeriksa saldo. Ini bahwa ini ada waktunya adalah 1,5 detik menggunakan sleep. Okay. Apabila kita pilih program yang dengan bahasa Inggris tadi adalah checking balance. Jika setelah waktu dia selesai, akan muncul dia saldo saat ini, akan muncul saldo bahwa kita udah di awal kita udah tentukan bahwa saldo kita ada 1 juta. Okay. Jika kita pilih program bahasa Inggris, ya muncullah your current balance 1 juta. Okay. Sekarang masuk ke case 2. Case 2 inilah pada saat kita pilih menu yang kedua, bahwa itu adalah kita mau setor berapa uangnya. Okay. Itu kalau kita pilih bahasa Inggris adalah itu bahwa akan muncul masukkan jumlah setoran. Misalnya kita mau masuk setorannya 500.000 atau ya 1 juta atau sebagainya lain-lain. Jika tidak, ya akan muncul menggunakan bahasa Inggris ya enter deposit amount. Ini inputnya adalah %d akan disimpan di variabel store. Jika store ini sama dengan lebih besar dengan 0, akan muncul printf adalah transaksi sedang diproses. Ini adalah menggunakan sleep, memiliki waktu 1 detik. Setelah selesai detiknya, akan muncul dia saldonya. Saldo kita akan ditambah dengan jumlah setoran kita ini. Misalnya 500.000 kita masukin jumlah setoran, akan ditambah dengan saldo, berarti kita tambah berarti 1.500.000. Itu akan muncul di printf ini, akan muncul tulisan setoran berhasil, dan akan muncul saldo kita sekarang yang setelah sudah ditambahin dengan jumlah setor. Oke. Jika kita pilih bahasa Inggris, ya inilah muncul ini. Jika kita masuki nilai dengan 0, itu akan muncul jumlah setoran tidak valid. Oke. Atau pilih bahasa Inggris invalid deposit amount. Dah. Yang case 2 sudah selesai, kita akan masuk ke case 3. Case 3 inilah nominal yang kita mau tarik uang lah. Jika kita inilah sama kayak tadi ini, jika kita pilih satu ya kalau kita bahasa Indonesia ya akan muncul bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris itu akan muncul pilih nominal yang ingin tarik. Oke. Setelah ini akan muncul menunya. Ini ada yang nomor 1 50.000, nomor 2 yang 100.000, 3 300.000, dan 4 kita akan menaruh nominal lain. Yang ini adalah maksudnya yang tidak ada nominal sini, berapa yang kita ingin tarik nominal lainnya. Oke. Jika kita pilih nominal 1, akan dieksekusi 50.000. Jika di 2 maka 100.000, jika 3 300.000, jika 4 berapa input yang kita mau input. Oke. Jika kita masukkan nominal ini, maka akan dia menginput dan this is %d akan input integer keluar. Oke. Jika kita tarik melebihi dari saldo, maka ini akan muncul saldo tidak mencukupi.
Jika berhasil maka akan memproses transaksi terlebih dahulu. Ada waktu 1,1 detik. Jika berhasil, berarti saldo kita akan dikurangi dengan jumlah yang kita tarik. Misalnya kita tarik 500.000, saldo kita kan dari awal 1.500.000, maka akan muncul penerimaan berhasil dan akan muncul saldo kita menjadi 1 juta karena kita tarik 500.000. Jika yang keempat ini adalah keluar, ini adalah bahwa program kita sudah selesai, maka case 4 ini kalau misalnya ini mau manggil bahasa, berarti kita munculin yang ini, kita munculin yang terima kasih telah menggunakan ATM ini, yang case 4 ini. Apabila kita pilih bahasa Indonesia ya akan muncul terima kasih menggunakan ATM. Apabila bahasa Inggris ya thank you for using for our ATM service. Oke. Yang selanjutnya ini adalah setiap menu kita pasti akan dipilih mengecek bahwa apakah kita ingin melanjutkan transaksi. Kalau iya, bahwa akan muncul ke bagian menu. Kalau tidak, maka program akan selesai. Sekian penjelasan tentang program sederhana ATM sederhana kami. Sekian, terima kasih. Oh ya, outputnya ya. Oke, hampir lupa ya. Kira-kira beginilah output dari program kami. Nah, ini pilih bahasa. Misal kita pilih bahasa satu aja, bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke, masukkan PIN nih. Ini contoh kita masukkan PIN salah ya. 2, 3, 4. Nah, ini PIN yang tidak sama dengan PIN yang kita tetapkan di dalam program. Maka PIN salah. Sisa percobaan adalah 2. Nah, langsung aja kita masuk ya. Nah, ini PIN yang benar. Benar. Mau verifikasi PIN. Login ini kenapa bisa lanjut tanpa ditekan enter ataupun ketik apapun, tapi hanya menunggu beberapa detik, itu karena fungsi sleep tadi ya. Di sini ada 4 menu. Ada cek saldo, kita pertama cek saldo ya dulu ya. 1, sedang memeriksa saldo, itu juga dari fungsi sleep tadi ya. Oke. Nah, ini saldo utama kita, saldo awal kita adalah 1 juta. Nah, di sini akan ditanya kepada kita apakah kita ingin melanjutkan transaksi. Ketik ya, ketik 1 untuk iya dan ketik 0 untuk tidak melanjutkan. Sebenarnya tidak ya guys. Sebenarnya jika kita ketik 1 maka kita akan lanjut ke menu, kembali ke menu awal. Jika kita ketik 0, 9, 8 atau berapapun, maka kita akan terclose. Jadi tidak harus 0 untuk close program ya. Mungkin setelahnya kami akan memperbaiki program kami supaya mengikuti ya gitulah ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada di menu kedua ada store uang. Kita akan lanjut ke kita transfer ya 20.000 ya. Oke. Saldo sudah bertambah. Ya, langsung balik ke menu aja ya. Kita tarik. Kita tarik banyak nih. Nah, ketik aja. Ini ada 4 pilihan di mana kita bisa memilih nominal lain. Tadi lupa dijelaskan ya di flow chart ya, lupa saya tambahkan. Intinya jika kita pilih 4, kita bisa menentukan nominal yang kita tarik, tapi dia tidak bisa menarik kurang dari 50.000. Misal saya tariknya 50.000 ya. Atau 150 ya, 150.000 tuh 150.000. Proses penarikan berhasil. Nah, jika yang saya tarik tadi di bawah 50.000, misal kan di ATM itu biasanya kan ada menentukan nominalnya sendiri, misal 50, 100 ya kan, mata uang, bukan mata uang apa namanya?
minimal tarik lah. minimal tarik lah. Atau uang yang ada di dalam ATM itu misal ada cuma nominal 50.000, ada nominal 100.000, kan ada beberapa ATM yang begitu. Nah, kami juga menggunakan fungsi tersebut. Kebetulan yang kami gunakan ini adalah uang dengan nominal 50.000. Jadi ya kalau kita ingin narik 20.000 maka gagal. Pilihan salah. Oh iya lupa. Masuk. Kita potong nih, cut. Jika kita masukkan 20.000 maka yang akan terjadi adalah nominal tidak valid. Nah, kita akan diarahkan untuk memasukkan nominal lagi ya kan. Nah, kita tarik 50.000 aja. Transaksi berhasil. Nah, duitnya kurang lagi nih. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada keluar nih. Kalau kita tekan keluar langsung close ya. Program langsung close. Oke, program selesai. Oke, sekian, terima kasih. Siap.